Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanur Raden Zakari, peserta LASA 2021 gelombang 11 angkatan 83 kelompok 3 dengan nomor absen 11. Saya akan memvideokan presentasi saya tentang alternatif perbaikan layanan berkomitmen di tempat tugas saya. Saya sebagai apoteker di Rumah Sakit Merah Putih akan menunjukkan alternatif perbaikan yang bisa dilakukan di tempat tugas saya. Komitmen mutu adalah komitmen mutu terdiri dari dua suku kata, komitmen dan mutu. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan dedikasi atau kewajiban untuk mengikat pada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Sedangkan mutu adalah standar atau kelayakan atau ciri atau sifat. Jadi komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Isu permasalahan yang terdapat di tempat tugas saya sangatlah banyak. Akan tetapi, isu-isu tersebut saya kelompokkan menjadi beberapa, yaitu pertama, tidak adanya kekompakan dalam bekerja, datang tidak tepat waktu, tidak melakukan pengecekan double check pada obat-obat berisiko tinggi, menambahkan jumlah obat yang digunakan pasien, menggunakan fasilitas negara dengan untuk kepentingan pribadi, dan retur obat pasien yang masih banyak. Isu-isu tersebut dianalisis dengan metode APKL dan USG. Hasil dari analisis isu tersebut adalah retur obat pasien yang masih banyak adalah isu yang harus segera diselesaikan dengan inovasi. Inilah tabel dari analisis isu dengan APKL yang menunjukkan retur obat pasien yang masih banyak di peringkat pertama. Dan ini analisis isu dengan USG juga sama, retur obat pasien yang masih banyak di peringkat pertama juga. Alternatif perbaikan layanan berkomitmen mutu yang saya lakukan adalah membuat formulir dan penandaan retur obat dan alat kesehatan yang tidak digunakan. Mengoptimalkan visitasi pada pasien, membuat sekat obat dan alat kesehatan untuk lepak atau tempat obat, menambahkan menu dalam SIM rumah sakit, dan mereview SPO. Saya jelaskan dulu, membuat formulir dan penandaan retur obat dan alat kesehatan yang tidak digunakan. Formulir digunakan untuk merekapitulasi retur obat dan alat kesehatan. Apakah dengan inovasi yang saya ciptakan ini, apakah turun apa tidak retur obat yang tidak digunakan oleh pasien? Diharapkan dengan inovasi ini retur obat dan alat kesehatan itu turun. Terus penandaan retur obat dan alat kesehatan yang tidak digunakan. Tujuannya adalah supaya obat atau alat kesehatan yang sudah dikeluarkan, yang kemudian diretur, itu digunakan dahulu. Karena retur obat dan alat kesehatan itu biasanya adalah obat di etalase paling depan yang sudah dipilih dari penyimpanan FIFO dan FIFO, yaitu first in first out, obat yang datang awal dikeluarkan awal, dan obat yang expired awal dekat dikeluarkan terlebih dahulu. Terus mengoptimalisasi visitasi kepada pasien untuk mengetahui apakah obat atau alkes tersebut sudah digunakan atau tidak. Jangan sampai bertumpuk. Apakah obat atau alkes tersebut, apakah ada keluhan? Mungkin pelayanan farmasi yang terlalu lama yang berakibat pada retur obat yang sangat banyak, ataupun mungkin ada kelalaian pada tenaga kesehatan lainnya. Terus membuat sekat obat atau alat kesehatan untuk lepak. Membuat sekat atau alat kesehatan untuk lepak atau obat tempat obat, tujuannya adalah di poin pertama tadi, supaya obat yang atau alkes yang telah digunakan yang kemudian diretur itu dikeluarkan dahulu, supaya tidak dicampur menjadi satu yang membuat penyimpanan FIFO-FIFO-nya menjadi kacau.
yang berakibat pada obat atau alkes yang kadaluarsa itu di rumah sakit meningkat. Dengan peningkatan obat expired atau kadaluarsa akan mengakibat pada tingginya obat yang harus dimusnahkan, yang merupakan dana-dana tersebut pada saat pengadaan akan terbuang sia-sia. Terus menambahkan menu dalam si rumah sakit untuk mempercepat retur dan hal kesehatan. Tujuan menambahkan menu dalam si rumah sakit adalah selama ini rumah sakit saya retur harus ditujukan per harinya. Jadi kalau misalnya ada obat paracetamol sebanyak 10 diretur, terus kemudian kita pada saat mengeretur kita tidak bisa mencari paracetamol diretur 10 langsung, tapi kita harus meretur per harinya yang membuat sulit. Dan terakhir mereview SPO. Tujuan mereview SPO adalah melegalitaskan inovasi kita, apakah bisa diterapkan apa tidak, dan mensosialisasikan inovasi kita. Dampak dengan alternatif perbaikan layanan berkomitmen mutu ini adalah turunnya waktu respon time atau waktu tunggu pelayanan pasien pulang yang berakibat pada kepuasan pelanggan. Yang pelanggan kita maksud adalah pasien. Turunnya obat kadaluarsa yang biasanya tertumpuk di bangsal kita ambil karena tidak digunakan, ataupun jangan sampai terjadi korupsi di bangsal karena digunakan sendiri. Terus turunnya obat tidak bertuan. Turunnya obat tidak bertuan itu yang dimaksud adalah di bangsal. Meningkatkan pelayanan farmasi. Meningkatkan pelayanan farmasi bukan hanya di pasien pulang, tapi di seluruh pelayanan. Karena jika pada saat pasien pulang ada, karena di instalasi farmasi IGD rawat inap itu hanya ada 2 komputer, dan dalalah pada saat itu pasiennya rame, maka satu komputer tidak bisa digunakan untuk pelayanan farmasi harian, satu untuk pasien pulang aja, sehingga menyebabkan pelayanan harian tersebut akan mengalami kelamaan. Menurunkan IKP dan terjadinya keharmonisan antar tenaga kesehatan dengan pasien. Menurunkan IKP, saya yang tidak jelaskan tadi, kita bisa melihat efek menurunkan efek samping. Apakah obat-obat atau menurun efek samping dari obat-obat yang tidak diberikan, ataupun menurunkan kos dari pembiayaan pasien selama rawat inap. Terjadinya keharmonisan antar tenaga kesehatan itu bisa terjadi yang mengakibatkan ke hal yang lain, yaitu terjadinya pelayanan yang menyehatkan pasien lebih sempurna, dan pasien pun juga merasa dipedulikan. Itu saja presentasi video saya. Terima kasih. Itulah alternatif perbaikan di rumah sakit saya. Sekian.